pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dimanapun berada. Nah, ini Anda berada pada channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita akan membicarakan mengenai rekrutmen ASN skema P3K jutaan akan direkrut, termasuk di dalamnya adalah guru honorer. Nah, jangan lupa klik subscribe para guru honorer dan guru yang lain supaya media ini bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan berbagai feedback, masukan untuk pengambil kebijakan terkait dengan guru. Nah, kalau saudara menerima video ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Beliau juga guru di SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi. Kita berada di episode keempat bersama Dudung Abdul Qadir MED, MBD. Beliau adalah Sekjen PPPGRI. Assalamualaikum, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah sehat, Pak Dudung. Kemarin di episode 3 kita sudah membicarakan kuota dan rencana pemerintah untuk merekrut ASN P3K bagi guru honorer. Nah, ini apa Pak Dudung? Syarat yang harus dipenuhi mereka. Bagaimana kunci kiat sukses supaya bisa masuk ke P3K? Karena kan itu ada undang-undangnya ya. Menjadi ASN itu ada undang-undang yang harus diikuti. Pak Dudung. Ya, terima kasih, Prof. Ya, para pemirsa Suyanto.id, terima kasih atas terus konsisten, istiqomah mengikuti dialog yang insya Allah bermanfaat ya, Prof ya. Ya, insya Allah. Terkait dengan syarat tenaga honorer masuk pendataan non-ASN. Jadi nanti basis datanya itu adalah pendataan non-ASN di BKN, Prof. Jadi teman-teman guru honor terus mantengin nanti itu akun-akun yang sudah disiapkan oleh BKN. Nah, persyaratan yang pertama yang akan masuk kepada data non-ASN untuk bisa ikut tes P3K tahun 2024, itu yang pertama adalah mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah. Nah, ini basic datanya adalah data Dapodik, Prof. Oke, itu yang pertama. Ini sebagai info awal. Mungkin teman-teman secara resmi pemberitahuan dari Dinas Pendidikan, PSDM atau yang dulu disebutnya BKD belum mendapatkan ini. Tapi yang mantengin terus Suyanto.id sudah mendapatkan lebih awal. Sehingga kalau sudah dapat lebih awal, Prof, mereka siap-siap lebih awal. Itu yang disebut dalam teori bagaimana menaklukkan dan menjadi sukses adalah teori konsep dengan mental set, menyiapkan mental. Itu, Prof. Yang kedua, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Bisa jadi kalau di perguruan tinggi mungkin apa, Prof? Dekan ya, atau di sekolah, kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas. Jadi ada SK yang disebut nantinya adalah SPTJM, Surat Pengantar Tugas Jabatan. Surat pengantar tugas jabatan dari kepala instansi di mana dia bekerja sebagai honorer, gitu kan? Betul, ya itu nanti harus ada surat itu. Nah, nanti mekanismenya nanti akan diatur. Tapi yang penting harus ada setiap Bapak Ibu mengajar minta surat tugas mengajar. Betul. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah telah bekerja paling singkat 1 tahun per Desember 2021.
Hmm. Tuh, jadi 1 tahun pun bisa ikut masuk pendataan non ASN, Prof. Ya, ya. Ini sumber dari BKN, Prof. Kita ngintip dari BKN. Ya, ya. Oh, Usia jadi paling rendah 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Tuh, jadi masih bisa tuh. Jadi teman-teman yang usia antara itu insya Allah akan masuk pendataan non-ASN. Sebagai pintu gerbang, Bapak Ibu akan ikut masuk tes P3K di tahun 2024 atau di tahun 2025. Itu, Prof. ya itu berlaku tidak hanya untuk guru kalau begitu ini, untuk Ya, tenaga tidak administrasi untuk juga guru, Prof. dan tenaga kesehatan, Pak Dudung. Iya, jadi ada komen dari teman-teman di minggu yang lalu, di episode yang lalu, bahwa selesaikan dulu yang single ini kok dialog ngawur gitu. Katanya ada yang bicara begitu, Prof. Ya, Ini harus saya jelaskan bahwa jumlah yang jutaan itu tidak hanya untuk guru. Ada untuk tenaga kesehatan, ada untuk guru, ada untuk tenaga kependidikan, ada untuk tenaga-tenaga administrasi di instansi yang lain. Bisa jadi dosen, segala macam. Jadi jumlahnya cukup besar. ya, Kita husnudon kepada pemerintah kalau ada kabar baik, Prof. ya, Husnudon kepada pemerintah, ayo kita dorong bahwa ini bisa terlaksana dengan baik, sistem ini dibuat dengan baik, aturan ini dibuat dengan baik. Mudah-mudahan ini sebagai upaya memuliakan, memartabatkan, kemudian mensejahterakan, memprofesionalkan, dan melindungi para guru khususnya. Kami sebagai PGRI sangat senang ketika ada kabar baik untuk guru. Nah, itu belum selesai, Prof. hmm, Syarat itu baru syarat umum. ya, Setelah mereka terdaftar di apa namanya Dapodik. eh, di pendataan GTK non ASN, mereka harus nih ada 5 langkah yang mereka harus ikuti. Hmm, ya, Nanti episode berikutnya mungkin langkah 1 apa, langkah 2 apa, Prof. nah, Nah, Pak langkah Dudung. yang pertama, setelah mereka ada datanya di BKN, mereka harus apa namanya menyiapkan atau membuat akun. Nanti cara-caranya tidak hari ini kita sampaikan Hmm. di minggu yang akan datang. Biar teman-teman bersabar, karena orang-orang yang bersabar itu insya Allah akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Dan dan orang yang kalau bersabar itu ya, akan sukses. Pak Dudung, halo. Ya, Dan kalau disampaikan sekaligus saat ini, saya kira belum tentu bisa diikuti, terutama bagi teman-teman yang sudah sepuh-sepuh ya. Ini ya, itu buat harus ada akun, bimbingan khusus. itu langkahnya harus jelas. Nah, ini Pak Dudung, tadi di depan dikatakan bahwa yang bisa didata itu adalah guru honorer yang digaji oleh APBN atau APBD. Ini artinya ASA apa guru honorer yang direkrut kepala sekolah yang dibayar dengan bos itu bisa masuk enggak? Karena itu kan kepentingan kepala sekolah saja yang eh, mengangkat guru honorer itu dan jumlahnya juga tidak sedikit tuh Pak Dudung. Gimana itu Pak Dudung? Nah, begini, Prof. Kalau hanya diangkat oleh kepala sekolah dan mereka belum masuk ke data Dapodik, ini yang mungkin harus bersabar, sehingga mereka bisa masuk ke data Dapodik. Jadi basic datanya ketika saya konfirmasi ke GTK harus berbasis data Dapodik. Jadi teman-teman guru honor yang baru, nanti kalau di syarat secara umum itu SK kepala sekolah aja cukup. Tetapi nanti ada turunan yang harus ditaati oleh semua guru honor, yakni harus sudah masuk data Dapodik tentunya kalau guru. Kalau yang lain di instansi lain ya bisa jadi hanya SK atasan langsung, Prof. Tetapi Hmm. tetap data kepegawaian sudah masuk di BKN. Ya, Itu, ya. Prof. Jadi jangan salah tangkap lagi bahwa yang bisa daftar itu adalah satu, mereka yang sudah terdaftar di Dapodik. Itu artinya ya untuk pendidikan, ya untuk guru. Tenaga guru Sedangkan dan yang tenaga kependidikan, penunjuan Prof. yang lain itu adalah non guru. Itu tentu saja
urusannya tidak di Data Dapodik. BKN, Itu data punya BKN. data sendiri mereka itu. Dan Ya, tentu saja setelah dari Dapodik harus terdaftar sebagai ini dia sebagai guru non ASN yang harus itu stelsel aktif ya Pak Dudung. Jadi betul, sensor aktif. Nah, Prof, saya lupa tadi, bagaimana caranya supaya kita melihat bahwa kita tuh terdaftar di data non ASN di BKN. Bapak Ibu harus mantengin terus https garis miring pengumuman non asn.bkn.go.id. Nah, itu nanti kita tayangin ya di minggu depan. Kita tayangin per ya, prosedurnya dan segala macamnya. Itu. Jadi kita bisa lihat langsung dan ini Kepala BKN menyampaikan bahwa ini terbuka sangat apa namanya transparan untuk bagaimana cek and recheck data seorang honorer yang bisa terdaftar di data ASN non ASN BKN. Itu Prof. ya, tapi ini yang perlu ditegaskan adalah ini khusus untuk honorer. Tidak bisa tamatan PPG, Daljab maupun Prajab ini nggak bisa masuk sini kan Pak Dudung? Ya harusnya iya, harusnya iya. Karena ini terkunci khusus untuk honorer yang sudah mengajar. Per Oh. 31 Desember 2022 apa 21 saya lihat nanti. Nah, Oke. harusnya iya itu apa maksudnya? Bingung loh. Iya tidak bisa tuh, tidak gitu. Harusnya iya berdasarkan aturan yang berlaku. Tapi kadang-kadang kan ada aja yang lolos-lolos begitu, Prof. Ya Seperti ini, seperti ini, maksudnya Prof. aturan yang berlaku Mm-mm. rekrutmen P3K kali ini tidak berlaku, tidak bisa diikuti oleh tamatan PPG prajabatan ataupun dalam jabatan. Begitu kan maksudnya? PPG Prajabatan sepertinya tidak bisa Oh untuk iya. masuk ke jalur honorer. Oh, Karena mereka belum mengajar di sekolah. Ya hmm. kan, Prof? Ya, Tapi ya. bagi PPG yang sedang menjabat, itu bisa jadi dia sedang ikut PPG, lulus, dan mereka bisa daftar menjadi P3K, Prof. Itu. Ya, 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 ya. Dan itu saya kira harus mendapatkan perhatian juga itu yang PPG Prajabatan itu Pak Dudung karena Ya, masih banyak yang belum masuk. Nah, kemudian Pak Dudung yang apa sel-sel aktif tadi artinya para calon ASN P3K yang guru-guru honorer jangan sampai kelewatan, jangan sampai Anda semua tidak mantengin tadi yang dikatakan Pak Dudung. Harus aktif. Tidak ada, misalkan saja data itu ditransformasi, ditransfer dari, diekspor dari eh, Dapodik. Tidak begitu. Harus daftar sendiri, ya, daftar baru. Itu kan Pak Dudung? betul. Jadi ini melatih kita, para guru honor, untuk mampu bagaimana kita merubah pandangan, merubah cara berpikir kita untuk terus belajar dan belajar mengikuti perkembangan zaman, Prof. Jadi mohon dibantu saudara-saudara kita, guru-guru kita yang usianya sudah di atas 50 tahun oleh teman-teman guru-guru muda dibimbing, diarahkan sehingga mereka-mereka yang sudah sepuh, Prof, guru-guru Ya, kita yang sudah usianya sudah di atas itu bisa masuk di P3K tahun ini. Karena secara dedikasi kami kasihan mereka yang sudah mengabdi banyak bertahun-tahun tapi tetap mereka belum bisa diangkat P3K. ya, Nah, yang kedua, Prof, setelah membuat akun, nih mencetak kartu informasi akun. Tapi itu tahapannya panjang. Setelah mencetak, login dan isi data biodata. Kemudian mengisi riwayat pekerjaan, resume pendataan non-ASN. Cuma sayangnya kita belum bisa simulasi. Nanti kalau sudah dekat, Prof, nanti kita akan bisa simulasi bagaimana membuat akun, bagaimana mencetak kartu informasi akun tahapannya, bagaimana login dan isi biodata,
kemudian mengisi riwayat pekerjaan, dan meresume pendataan non-ASN. Artinya apa? Ketika keempat tahapan itu sudah yakin datanya mengisinya benar, di resume baru di-upload gitu, Prof. Ya, oke lah. Saya kira ini merupakan bentuk komitmen PGRI untuk membantu para guru dan para pemirsa, para calon ASN P3K guru honorer ikuti terus minggu depan dan berikutnya. Pak Dudung sebagai Sekjen PB PGRI akan membuat simulasi sehingga tanpa simulasi saya kira bingung juga Pak Dudung ini dan tentu saja Pak Dudung akan menyiapkan itu kan untuk episode ke depan Pak Dudung. Insya Allah, mudah-mudahan. Kalau bisa, kalau sudah selesai, Prof, kita buatkan secara aplikasi dalam artian eh, tutorial, Prof. Ya, Mudah-mudahan dalam jangka waktu cepat selesai. Kalaupun besok tidak selesai, besok minggu depan itu mungkin baru teorinya, ya, minggu depannya kita buat tutorialnya, gitu, Prof. ya oke. Dan kalau selesai lebih cepat dari yang direncanakan, silakan apa kita bersama suyanto.id Pak Dudung Ya, .id ya suyanto.id ini akan menjadi penyambung lidah antara PGRI dengan para guru supaya efektif kita memberikan apa tutorial edukasi dan juga advokasi bagi para guru kita. Setuju Pak Dudung? Setuju. siap, Ya, oke lah. siap, Prof. Baiklah Pak Dudung, ini sudah lumayan informasi ini. Jadi guru-guru honorer sudah siap-siap mantengin. Jadi siap-siap klik masuk ke HTTP tadi. Ya kalau sulit HTTP pokoknya masuk ke webnya BKN. Saya yakin kalau ditulis pendaftaran guru honorer, insya Allah itu karena Google pakai artificial intelligence sangat cerdas. Demikian Pak Dudung, terima kasih Pak Dudung atas informasi untuk para teman-teman guru kita. Sehat selalu dan ketemu minggu depan atau lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.